Selamat malam, perkenalkan nama saya Indra Priscilia, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Katolik Musikaritas. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronis. Yang pertama itu dalam konsep asuhan keperawatan pada pasien ini, yaitu yang pertama ada proses pengkajian, yang kedua ada biodata, yang mana biodata yang perlu kita catat di sini yaitu mengenai nama pasien, pekerjaan, jenis kelamin pasien, kemudian apakah pasien mengatur pola hidup sehat. Lalu yang kedua itu ada keluhan utama, yang mana keluhan utama ini biasanya sangat bervariasi pada pasien gagal ginjal, seperti urin output yang menurun, seperti mengalami penurunan kesadaran, sudah itu mengalami komplikasi pada sirkulasi ventilasi, lalu pasien juga anoreksia, mual, dan muntah. Kemudian untuk riwayat penyakit sekarang, pada pasien gagal ginjal kronis ini biasanya urin outputnya itu cepat, sudah itu dia mengalami penurunan kesadaran. Selain itu karena berdampak pada proses metabolisme sekunder, karena intoksitaksi. Kemudian ada riwayat penyakit terdahulu. Di riwayat penyakit terdahulu ini, gagal ginjal ini dimulai dari periode gagal ginjal dengan berbagai penyebabnya. Oleh karena itu, informasi penyakit dahulu menegaskan untuk penegakan masalah kaji riwayat ISK. Kemudian ISK itu infeksi saluran kemih, kemudian overdosis obat yang bersifat norfoksis, kemudian adanya BPH. Kemudian untuk riwayat kesehatan keluarga di sini kita periksa juga keluarganya, apakah keluarga pasien sebelumnya pernah mengalami penyakit seperti penyakit DM, hipertensi yang memiliki pengaruh terhadap gagal ginjal kronik. Kemudian yang keenam itu melakukan pengkajian riwayat psikososial. Biasanya pada pasien GGK ini mengalami perubahan psikososial terjadi pada waktu pasien mengalami perubahan struktur fungsi bagian tubuhnya dan menjalani proses dialisis. Pasien akan mengurung diri dan lebih banyak berdiam diri. Untuk pemeriksaan fisiknya itu, keadaan umum pasien biasanya mengalami gagal ginjal kronik ini lemah, kesadarannya itu menurun, terus untuk tekanan darahnya itu dia tinggi, hipertensi, lebih dari 140, dan diastoliknya itu kurang lebih 90. Untuk sistem tubuhnya itu dilakukan pemeriksaan seperti untuk sistem pulmoner, sistem kardiovaskuler, kemudian dan sistem neurologi. Di sini diagnosis keperawatan itu yang muncul pada pasien gagal ginjal kronik itu, yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan pengeluaran urin, diet berlebih dan retensi cairan serta natrium. Kemudian untuk diagnosa yang kedua itu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia atau tidak nafsu makan. Kemudian yang ketiga itu ada intoleran aktivitas berhubungan dengan keletihan. Untuk intervensinya di sini tuh kelebihan volume cairan berhubungan dengan pengeluaran urin, diet berlebih dan retensi cairan. Tujuannya itu supaya volume cairan pada pasien itu kembali seimbang. Kriteria hasil yang diharapkan itu menunjukkan turgor kulit pasien membaik, membran mukosanya itu menjadi lembab, dan berat badan serta tanda vital pasien itu menjadi stabil. Untuk intervensinya itu yang pertama itu timbang berat badan, kemudian keseimbangan masukan dan keluaran, kemudian turgor kulit dan adanya edema, lalu distensi vena leher, kemudian tekanan darah pada pasien itu kembali normal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.